Shalom dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan pada hari ini, Selasa 24 Maret 2026. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya, besar kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap terima kasih untuk kehidupan yang kau berikan bagi kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, ajarkan kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-37. Saya membaca ayatnya yang ke-23. Kata suaminya, "Mengapa engkau hendak pergi kepadanya pada hari ini, pada sekarang, bukan bulan baru atau hari Sabat?" Jawab perempuan itu, "Tenang saja." Amin. Tema kita pada renungan pada hari ini yaitu iman dalam menghadapi pergumulan. Jemaat yang diberkati Tuhan, semalam kita belajar tentang ketaatan dari seorang janda di Sarfat. Hari ini kita pun belajar tentang sikap hati untuk tenang dalam menghadapi pergumulan hidup yang dialami oleh perempuan di Sunem, yang mana dia mengalami pergumulan berat. Anak laki-lakinya yang sudah lama dia nanti-nantikan, yang dimintanya kepada Allah melalui Nabi Elisa, yang mana anak tersebut sudah besar tetapi telah meninggal di pangkuan ibunya atau di pangkuannya. Kalau kita bayangkan bagaimana kalau kita di posisi ibu ini, pasti kita tak dapat membayangkan suasana hati dan reaksi kita. Pasti kita akan menangis dan meraung-raung. Tapi ibu tersebut malah menyuruh suaminya untuk menyediakan seorang hamba dan keledai betina supaya dia dan hamba itu pergi menghadap Elisa di Gunung Karmel. Dan dia mengatakan kepada suaminya, "Tenang saja." Di sini ada sikap hati yang luar biasa dalam menghadapi suatu pergumulan. Dan ketika dia menemui Nabi Elisa di Gunung Karmel, Nabi ini menghidupkan kembali anaknya itu dengan seizin dari Tuhan. Nah, dalam poin-poin firman Tuhan, kita dapat mengambil suatu kesimpulan, yaitu satu, iman di tengah masalah. Perempuan Sunem ini bertindak berdasarkan iman, bukan ketakutan saat anaknya meninggal, tetapi sikap hati yang tenang. Dia percaya bahwa Allah melalui nabinya sanggup untuk memulihkan situasi. Dua, perkataan yang mengandung iman. Dia memilih untuk berkata tenang saja daripada meratapi kematian secara berkelebihan. Perkataan positif yang berakar pada iman sangat penting di masa sukar. Kita biasakan perkataan yang membangun iman kita dan juga membangun iman orang lain. 3. Mengetuk pintu pertolongan Tuhan. Perempuan ini tidak berdiam diri saja, melainkan dia giat mencari pertolongan Allah menemui Nabi Elisa. Iman mendorong tindakan aktif untuk mencari kuasa Allah. Jadi marilah kita tidak mudah menyerah dan terus memegang iman dalam Tuhan, mampu mengerjakan yang mustahil. Bahkan ketika keadaan terlihat buruk, tetaplah perkatakan iman dan jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan dan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Biarlah Tuhan beserta dengan kami, sehingga dalam hidup kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami serahkan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau berkati kami, tambahkan kami hikmat, kesehatan dan kekuatan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Berkati mereka, penuhi mereka dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Berikan mereka kelancaran dan kemudahan di dalam meraih semua impian mereka Bapa.
Berkati mereka, jaga mereka Bapa. Kami serahkan juga orang tua kami, bahkan jemaat-Mu di lanjut usia mereka. Berkati mereka Bapa, berikan mereka sukacita, berikan mereka kebahagiaan, topang mereka di dalam kasih setia-Mu Bapa. Sembuhkan penyakit mereka, berikan semangat yang baru. Kami juga teringat untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, bahkan penderitaan mereka. Mari Tuhan Engkau ikut serta Tuhan, membuka jalan, memberikan Tuhan kekuatan kepada mereka. Dan urapi mereka Tuhan supaya mereka tetap tegar melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati Bapa, tambahkan mereka rezeki. Kami juga serahkan untuk jemaat-Mu di dalam pemulihan tubuh jasmani mereka Bapa. Pulihkan kesehatan mereka. Kami serahkan Nyonya Pasaribu Boru Stompul, Nyonya Butar-Butar Boru Purba, Amang Markus Yahan, Inang Elis Boru Sihombing, Inang Hinsa Boru Tambunan, Inang Opung Kevin Boru Tahuruk, dan semuanya Tuhan, jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Mari Tuhan Kau jamah, dan mari Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Berikan belas kasih-Mu bagi mereka Bapa. Berikanlah Tuhan Yesus, tambahkan mereka semangat. Kami juga sangat bersyukur untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Lucky Gardenia Tambunan yang genap usianya 24 tahun, dan Ricky Stephen Seregar yang genap usianya 21 tahun. Engkau semakin tambahkan kebahagiaan bagi mereka, panjang umur, kesehatan yang luar biasa. Bahkan Engkau tuntun pribadi mereka menuju pada apa yang dikehendaki Tuhan. Berkati kehidupan mereka Bapa, dalam pribadi ataupun dalam pekerjaan, ataupun apapun yang mereka raih. Mari Tuhan Engkau bantu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.